Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Sri Delvi Nazar, guru SMA 1 Sepulukoto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Di sini, pada pelabuhan Merdeka Mengajar, saya mengikuti pelatihan mandiri topik 15, Semangat Guru 2, Kompetensi Non-Fiksi Kurikulum Merdeka. Di sini saya akan mengangkat aksi nyata membuat video tips kreativitas dan inovasi. Kreativitas yaitu proses berpindah-pindah pemikiran dari divergen menjadi konvergen. Contohnya misalnya pada mata pelajaran saya yang berhubungan sekali dengan zat-zat yang selama ini siswa saya menganggap zat-zat tersebut hanya terdapat di laboratorium saja, ternyata tidak. Nah, di sini saya mengajak peserta didik saya untuk berpikir divergen. Nah, di sini saya memancing siswa saya, misalnya dengan pertanyaan-pertanyaan tematik, apa saja zat yang ada di sekitar Ananda, misalnya di rumah, di pasar, di lingkungan sekolah, atau di mana saja Ananda berada. Nah, jika siswa saya menyebutkan misalnya ada gula, Bu, kemudian garam, kemudian cuka, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan atau apa yang disebutkan oleh siswa saya tadi dikarenakan pertanyaan yang saya berikan, berarti itu saya mengajak siswa saya untuk berpikir divergen. Lalu, untuk berpikir konvergen, saya contohkan misalnya seperti ini. Misalnya ada siswa saya pada konten hukum-hukum dasar kimia, siswa saya ini mengalami kesulitan dalam belajar. Padahal minggu besoknya saya akan melaksanakan penilaian formatif TP tentang hukum-hukum dasar kimia. Nah, jika siswa saya misalnya mengambil langkah-langkah, misalnya langkah yang pertama, dia mau belajar bimbingan dengan teman yang sudah mengerti dengan hukum-hukum dasar, langkah pertama. Langkah kedua, misalnya terpikir lagi oleh siswa saya, dia akan belajar lewat YouTube. Langkah ketiga misalnya, langkah tiga, bagusnya saya belajar hukum-hukum dasar lewat chatting WA aja sama teman. Langkahnya seperti itu. Kemudian setelah saya ketahui langkah-langkah yang diambil oleh siswa saya ini, maka saya sarankan kepada siswa saya, di antara langkah-langkah tersebut, mana langkah yang lebih efisien, yang tidak membutuhkan waktu, yang tidak membutuhkan biaya terhadap kamu. Nah, ternyata siswa saya menyimpulkan, oh Bu, lebih baik chattingnya lewat WA aja, Bu, kan bisa, selagian bisa di rumah dan kita tidak dapat mengunjungi teman kita yang lebih jauh, begitu Bu. Nah, cara berpikir seperti ini disebut dengan berpikir konvergen. Nah, dari contoh tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu se-Indonesia, salam guru-guru hebat, maka di sini saya akan memberikan 3 tips untuk berpikir divergen dan konvergen. Tip yang saya berikan yang pertama, yaitu yang pertama, kita ajak siswa memperhatikan, mengamati apa-apa saja di lingkungannya yang berhubungan dengan konten pembelajaran kita. Yang kedua, kita mengajak siswa kita untuk mengkelompokkan, bisa berdasarkan sifat, bisa berdasarkan yang lain-lainnya. Lalu langkah yang ketiga, setelah dikelompokkan, oh ini ternyata misalnya seperti zat kimia, oh ini cair Bu, ini padat, kemudian ini gas Bu. Nah, nanti kita bisa mengambil tip yang ketiga, yaitu siswa kita ajak menghubungkan yang sudah dikelompokkan tadi dengan mata pelajaran kimia kita atau konten pelajaran kimia. Nah, demikianlah 3 tip untuk berpikir divergen dan konvergen. Nah, dari 3 tip yang saya berikan tadi, dapat kita simpulkan, saya sebagai guru kimia memberikan kebebasan kepada siswa saya untuk berkreasi,
berinovasi tentang zat-zat kimia yang ada di alam tanpa membatasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.